Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan mengupdate saham Sido, di mana terakhir saya membahas saham Sido ini tanggal 8 Maret 2024 dan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 harganya ada di 605 ya. Nggak jauh beda dibandingkan video saya sebelumnya di harganya 625. Dan pada video kali ini kita akan update seperti biasa kinerja harga sahamnya. Kita akan update kembali, kemudian fundamental untuk kuartal 3 2024. Yang terbaru seasonality untuk sampai bulan ini, bandarmologi sampai bulan ini, dan technical juga sampai hari ini. Ya, kemudian kita langsung aja masuk ke kinerja harga saham sejak IPO. Ini nggak jauh beda ya, karena di sebelumnya juga 625 masih floating profit. Kalau teman-teman beli saham Sido sejak IPO dan nggak diapa-apain, floating profit 108%, belum termasuk dividen. Kemudian yang kedua, kinerja harga saham selama 10 tahun terakhir. Kalau kita cek ya, 10 tahun ini masih floating profit teman-teman ya. 5 tahun negatif, 3 tahun negatif, 1 tahun masih positif. Tapi yang 6 bulan ke sini ini negatif semua. Ya, jadi masih banyak yang minus juga di saham Sido ini ya teman-teman ya, kecuali kalau sudah pegang lama. Di tahun 2024 ini masih naik 15,24%. Dan kalau kita perhatikan teman-teman ya, 6 bulan terakhir hari ini adalah harga terendah di 605 ya. Jadi ini sedang turun-turunnya harga di 6 bulan terakhir. Oke, kita akan masuk ya. Ini profil company-nya singkat aja, dia beda sektornya jadi kesehatan ya, industrinya farmasi ya. Dan kalau kita lihat ini produk yang dia jual, dia ada 3. Yang pertama herbal dan suplemen, ini adalah jamu ya, yang paling terkenal ya tolak angin. Ya, kemudian makanan dan minuman, ini kontribusinya 38% ya dari penjualan ya. Dia adalah minuman energi. Kemudian ada farmasi juga teman-teman ya. Jadi ini kira-kira usaha yang dijalankan oleh Sido. Kemudian kita cek untuk kontribusinya tadi juga sudah disebutkan ya, jamu herbal dan suplemen ini mengontribusi paling banyak. Yang kedua makanan dan minuman berenergi. Farmasi masih sedikit teman-teman ya. Kita cek kinerjanya secara jangka panjang teman-teman ya. Untuk sejak 2012 ini kalau kita lihat sempat turun namun kemudian dia naik. Ya, naik dan setelah puncaknya di 2001 setelah Covid kan orang-orang pada care, peduli dengan kesehatan. Jadi ini naik cukup tinggi, kemudian 2022, 2023 dan 2024 ini cenderung turun. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan ya, sebenarnya ini masih lebih tinggi daripada Covid, teman-teman ya. Masih lebih tinggi ya. Kita lihat juga labanya juga masih lebih tinggi. Hanya ini memang ada lonjakan di sini ya, ada anomali. Dan anomali ini ya namanya anomali kan nggak mungkin bertahan terus ya, pasti akan ada turunnya. Tapi penurunan ini juga menurut saya masih wajar karena masih di atas tahun 2020. Dan lagi ini kan annualize ya. Biasanya di Desember itu omset tertinggi di kuartal 3 ya. Di kuartal 4, Ya, di kuartal 4 itu biasanya omset tertinggi dan laba juga cetak tertinggi. Jadi mestinya ya annualize 2024 ditutup lebih tinggi daripada 2023. Tinggal nanti naiknya berapa persen. Kalau target dari manajemen sih naik 10% ya. Nah, kita lihat dari struktur pendapatannya. Dari struktur pendapatannya sebenarnya ini nggak jauh-jauh beda dari 2021 kalau kita perhatikan ya. Laba kotornya juga 56,9 dibanding 56,6, masih nggak jauh beda. Laba usahanya juga nggak jauh beda ya, meskipun ini terpautnya di atas 1% ya. Kemudian laba bersihnya juga nggak jauh beda. Jadi sebenarnya secara struktur pendapatan nggak ada masalah. Ya, masalahnya cuma ada anomali di tahun 2021 kemudian turun ya, tapi kenaikan ini masih menurut saya masih normal ya dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini ya, pendapatannya ternyata masih naik teman-teman ya di tahun 2024 sampai 2023 ya, meskipun tadi annualize-nya itu turun. Ya, kalau di-annualize-kan kan tadi turun teman-teman ya. Nah, tapi kalau dari kuartal 3-nya aja sampai 9 bulan pertama itu naik. Nah, kenapa? Karena omsetnya tadi sekali lagi omsetnya biasanya paling tinggi di kuartal 4 akhir tahun ya. Jadi nanti pastinya ini akan naik. Dan ini masih on track teman ya. Kalau manajemen menargetkan naik 10%, ini masih on track. Tinggal nanti di kuartal 4-nya harus naik juga 10%. Ya, jadi ini laba bersihnya naiknya cukup oke 32,7. Harganya jadi kinerjanya sebenarnya masih oke-oke saja, tapi kalau
nanti kita perhatikan nanti harganya turun teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ya valuasinya seperti apa. Pada saat video ini dibuat itu ada di 4,99, jadi cukup premium ya. Cukup premium, kita beli di harga 5 kali modal perusahaan lah, kira-kira seperti itu ya. Modal perusahaannya 1 ya, kita bayarnya di 5. Jadi 5 kali modal perusahaan saat ini. Ya, kemudian untuk pairnya dan berapa tahun sih balik modalnya ya. Kalau di saat ini dengan harga saat ini itu balik modalnya 17,5 tahun kalau teman-teman beli di harga saat ini ya. Beli saham Sido di saat ini, anggap aja kinerjanya sama terus, nggak ada pertumbuhan, maka teman-teman akan balik modal 17,5 tahun secara konsep. Ya, kalau dibagikan dividen 100% semua ya berarti itu terjadi real ya. Dari dividen balik modal 17,5 tahun. Dengan asumsi tidak ada pertumbuhan dan penurunan. Kemudian earning yield. Nah, earning yieldnya ini berapa? Dia bisa memberikan di harga saat ini, dengan kinerja saat ini, itu return 5,7% per tahun. Jadi sebuah perusahaan ini, kalau teman-teman beli perusahaan Sido ini, teman-teman dapat apa? Dapat return, dapat pengembalian 5,7% per tahun di harga saat ini dan kinerja saat ini ya teman-teman ya. Ini berubah terus. Jadi menurut saya ini masih mahal ya. Masih mahal karena bunga obligasi itu masih cukup mirip-mirip ya. Jadi sebuah perusahaan dan bunga obligasi mestinya lebih enak obligasi ya teman-teman ya. Jadi masih sama. Harga wajarnya berapa? Kalau standarnya saya itu kalau kita mau beli sebuah perusahaan ya perusahaannya minimal bisa kasih return 10-15% ya. Earning yield teman-teman ya, bukan ROE. Kalau ROE kan itu dari modal perusahaan. Kita harus hitungnya dari modalnya kita ya, dari harga saham yang kita beli. 10-15%, di bawah 10% itu mahal, di atas 15% itu murah. Nah, harga saham Sido fair value-nya di 231 sampai 346 kalau mau mendapatkan range earning atau pengembaliannya 10 sampai 15% ya. Jadi harga saat ini tuh masih kemahalan 74 sampai 162% kalau menggunakan metode seperti ini. Nah, di sini ada 27 analis yang merating saham Sido, teman-teman ya. Dan sebagian besar mayoritas beli ya, beli 7 hold, yang jual hanya 1. Jadi kalau saya ya ini jual teman-teman ya kalau kayak gini ya. Karena lebih mahal, hanya returnnya tadi berapa? Earning yield-nya cuma kasih 5,7%. Jadi sederhananya kalau perusahaan mau bagi 100% laba bersihnya ya nggak mungkin lebih besar daripada 5,7%, seperti itu aja. Nah, dividennya kalau kita lihat juga ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, dividennya terakhir ini interim 5,85%. Kenapa lebih besar? Karena kan harganya naik dan turun ya. Naik dan turun, ini berdasarkan harga X dividennya waktu itu jadi lebih tinggi. Ya. Tapi rata-rata nggak mungkin lebih tinggi daripada earning yield-nya ya. Logikanya seperti karena earning yield itu adalah 100% laba. Sedangkan dividen itu ada payout ratio-nya. Ini misalnya sudah di bagian 50% dari labanya ya. Kemudian kita cek ya, untuk labanya juga masih naik. Kita perhatikan juga selama kuartal 4 selalu yang paling tinggi ya labanya. Jadi Sido ini mestinya nanti seperti tadi di seasonality ya teman-teman ya. Januari dia biasanya turun, Februari nanti menjelang laporan keuangan kan, biasanya harga sahamnya naik di bulan Februari ya. Mungkin karena faktor ini juga ya, seasonality ya. Cashnya masih cukup tebal karena ini sudah dibagi di 18 ya di tahun 2024 ini, masih sisa 32 per lembar saham. Forecastnya nanti akan bagian 31 atau 5,1% ya. Tapi ini sudah dibagikan separuh, tapi kan nanti tahun depan dapat interim lagi ya. Jadi ya berlanjut seperti itu terus ya. Kira-kira 5,1% lah setahunnya gitu ya. Nah, untuk kesehatan finansial ini perusahaan juga yang kinerjanya naik masih oke. Dan kesehatan finansialnya ini tidak perlu diragukan lagi karena quick ratio-nya ini sangat tinggi, current ratio sangat tinggi, tidak punya hutang. Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya fundamentalnya ya ini sebenarnya perusahaan bagus, kinerja masih oke, meskipun di bawah ekspektasi gitu ya, di ekspektasi analis. Kesehatan finansialnya juga oke, cuman masih mahal harganya ya. Nah, kita lihat seasonality ya. Nah, seasonality tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Biasanya Februari naik, tadi saya sudah sempat singgung, Januari turun, Februari naik ya. Jadi teman-teman kalau misalnya suka dengan seasonality ya ini dicatat ya di alarm
bulan Januari saatnya beli saham Sido. Nanti Februari, akhir Februari dijual. Ya. Kemudian kalau kita cek secara bandarmologinya ya. Kita lihat ya dari terakhir video saya buat tanggal 29 Februari itu ke sini ada perubahan ya. Di sini ada Concordant Investment ini hilang ya, hilang dan berubah masuk ke PT Hotel Candi Baru atau pengendalinya. Ya, jadi ada yang melepas sahamnya dibeli oleh pengendalinya. Kita cek peran investor asing di saham ini, kita lihat selama setahun terakhir investor asing masih membeli sahamnya terakhir bulan September. Partisipasinya juga meningkat dari April ke September ya. Ini di atas 30%, sebelumnya nggak begitu besar. Kemudian linearitasnya ini kalau di rata-rata setahun terakhir ini nggak begitu efek ya, 51,75%. Dan di bulan Oktober ini juga random jual beli, tapi netnya dia jual. Ya, netnya dia jual di bulan Oktober ini. Harganya turun kan di bulan ini. Mungkin ya peran ini juga kita lihat ya. Sejak tanggal 22 Oktober dia jual turun. 4 hari terakhir ini yang nurunin siapa? Yang nurunin investor asing ya. Kita lihat di sini ya. Korelasinya 3. Ya, dan dia jual terus. Kemudian kita cek kepemilikan retailnya ya. Setahun terakhir ini berkurang. Tapi Agustus ke September mulai naik lagi. Jumlah lembar sahamnya setahun terakhir berkurang. Di Agustus September naik. Ya, jadi setahun terakhir terlihat di sini sedang ada akumulasi ya teman-teman ya. Tapi di Agustus ke September sedang ada distribusi. Ya, dari sini aja sudah bisa disimpulkan. Tapi kita akan cek lebih detail ya teman-teman ya. Ini bandarmologinya di sini ya. Kalau kita tarik sebenarnya ini sebenarnya nggak distribusi, nggak akumulasi teman-teman. Jadi sebenarnya ini netral saja ya. Di sini bandar detektor juga terlihat netral 3. Ya. Top 2-nya distribution, tapi semua all brokernya akumulasi. Jadi ini kalau di rata-rata mungkin netral gitu ya. Di sini juga garisnya sebenarnya sama. Ya. Kita lihat, tapi kalau kita lihat dominasi broker summary-nya ini ada satu sekuritas yang mendominasi penjualan ya, yaitu Mandiri Sekuritas. Ya. Tapi ini di sini diseimbangkan oleh 3 sekuritas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini apa gitu ya? Sebenarnya ini akumulasi, distribusi atau netral. Nah, kita perhatikan di sini ya. Itu tadi sulit disimpulkan. Nah, berdasarkan data ini kalau kita lihat juga ternyata sulit disimpulkan juga. Kenapa teman-teman ya? Karena di sini ada perubahan, ada penambahan saham Skriplesnya cukup banyak. Dan kalau saya cek ini penambahannya adalah dari pengendali teman-teman ya. Pengendali tadi Candi apa namanya itu saya lupa. Candi Hotel Candi Baru ini mengubah saham Skripnya menjadi Skriples pada bulan April. Ya, sehingga di sini terjadi dilusi semua, terdilusi. Ya, teman-teman kalau kita lihat di sini dilusi ya. Misal contoh dilusi ini bukan datanya yang salah teman-teman ya. Nah, di sini ya. Foreign IS atau asuransi asing. Ya, secara jumlah lembar sahamnya naik tapi kok prosentasenya justru malah turun ya. Ada yang pernah bertanya, "Oh, ini salah ini Pak, rumusnya Pak, datanya salah." Enggak teman-teman ya, ini enggak salah. Kenapa? Karena ada di sini ada penambahan. Jadi ini efek dilusi. Ya. Nah, kalau kita disimpulkan di sini sebenarnya sulit teman-teman ya, karena ini enggak valid ya, secara prosentasenya enggak valid. Jadi kita simpulkan aja dari sini. Lokal ID itu setahun terakhir ternyata masih jualan ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa sedang terjadi akumulasi setahun terakhir. Siapa yang mengakumulasi? Yang nambahnya paling banyak di luar lokal CP. Karena kenapa? Lokal CP ini dia mengubah sahamnya dari Skrip menjadi Skriples. Ya, jadi ini kita coret aja. Di luar lokal CP itu ada reksadana lokal. Ya, reksadana lokal, kemudian ada dana pensiun asing. Ya, dana pensiun asing ini bertambah jumlah lembar sahamnya meskipun prosentasenya turun ya. Ini sekali lagi prosentase turun karena terdilusi ya teman-teman ya, bukan karena dia berkurang jumlah lembar sahamnya. Jumlah lembar sahamnya tetap bertambah tapi secara prosentase dia terdilusi. Ya, foreign MF juga reksadana asing juga terdilusi, tapi ini dia juga jual. Ya, tapi penjualannya ini lebih dalam ya secara prosentase karena terdilusi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan setahun terakhir berarti dia sedang akumulasi. Ya, yang mengakumulasi memang bukan top 3-nya teman-teman. Top 3-nya kan jualan semua nih.
ya, kecuali lokal CP ya. Ini dulu kan nggak top 3 ya, top 3-nya dulu foreign others ya. Foreign others ini jualan, reksadana asing jualan, lokal ID ini jualan juga ya, tapi dibeli oleh uang besar tapi bukan yang top 3. Nah, kita lihat di Agustus ke September, investor retail lokal masih beli insurance buang, yang kita lihat ya, reksadana lokal yang tadi udah beli mulai buang, mungkin taking profit teman-teman ya. Ini yang membuat harga sahamnya turun teman-teman ya. Reksadana lokal dan lokal insurance itu masih buang barang, ditampung oleh investor asing dan ada investor retail lokal juga. Nah, untuk di bulan Oktober ini 1 sampai per hari ini 29 Oktober ini kelihatan harganya turun, dan nanti kita lihat ya 4 hari terakhir yang menurunkan harga sahamnya adalah investor asing. Ya, di sini kita lihat yang distribusi, ada yang netral juga. Kalau kita lihat di broker summary ini sedang distribusi teman-teman ya. Pastinya kalau data nanti keluar tanggal 1 Oktober, 1 November, ya data ini saya yakin lokal ID masih membeli. Ya, ini kan per data September ya. Nanti Oktober pasti saya bisa yakin ya, bisa yakin 90% lah, 99% ya. Lokal ID masih membeli di bulan Oktober ya, kalau kita lihat ya dari broker summary-nya ini ya. Di sini ada XLXC ya, besar sekali. CC pastinya ini masih bisa turun lagi ya, kesimpulan ujungnya kan itu ya, bisa turun lagi. Nah, ini kita lihat ya pola teknikal di video saya sebelumnya yang sudah cukup lama, 8 Maret. Waktu itu saya prediksi dia akan naik sampai 840. Ya, ini breakout kan, breakout sini naik. Volumenya naik juga ya, akan naik sampai 840, dan ini di sini waktu itu saya memprediksi dia akan naik ya. Di sini dia breakout naik lagi, tapi sayangnya nggak sampai 840 ya, hanya sampai 760, kemudian dia mulai turun lagi. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki data tadi ya, perpindahan saham, teman-teman bisa cek ya, kenapa kok bisa turun. Ya, siapa yang jualan teman-teman ya. Teman-teman bisa cek sendiri, saya nggak akan bahas terlalu detail. Ya, teman-teman bisa cek kenapa turun ya, dan kenapa saya bisa prediksi ini turun lagi, karena tadi lokal ID masih membeli barang, top 3-nya masih jualan. Yang membeli sebenarnya akumulasi yang terjadi setahun terakhir tadi kalau kita lihat yang beli itu sebenarnya bukan top 3-nya. Jadi mereka price taker. Price taker itu ya dia beli, kalau sudah profit dia akan taking profit, karena dengan mudah dia akan bisa exit ya, karena dia bukan pemilik stok atau bukan bandar ya. Dia adalah price taker. Jadi kalau itu berlanjut terus dan investor retail lokal membeli terus, sementara tadi top 3 duanya foreign OT ini masih jual, foreign MF-nya masih jual. Nah, ini ya foreign OT-nya masih jual, foreign MF-nya masih jual lagi ya, kemungkinan harganya masih akan bisa turun kembali ya. Dan mungkin bisa sampai ke 500. Kenapa? Karena tadi kinerjanya sebenarnya masih bagus tapi di bawah ekspektasi. Ya, saya membaca di mana ya, saya lupa ya, dapat email kalau nggak salah bahwa kinerja Sido itu mungkin dari Stockbit ya, itu di bawah ekspektasi konsensus. Ya, sebenarnya masih naik tapi di bawah ekspektasi. Kalau di bawah ekspektasi harusnya ya uang besar harusnya jual. Tapi kalau ternyata uang besar beli, ya berarti ada something lah ya. Nanti bisa teman-teman cek kalau teman-teman punya data seperti ini ya. Ya, mereka ada pemberitahuan, wah di bawah ekspektasi. Ya, mestinya kan uang besarnya pada buang ya kalau seperti itu ya. Tapi kalau ternyata pada faktanya uang besarnya pada beli, berarti berita itu memang untuk supaya investor retail lokal lepas sahamnya. Tapi kalau enggak, memang berita itu atau analisa tersebut disertai dengan exitnya pemain-pemain besar ya, berarti itu beritanya valid dan harganya bisa turun jatuh sampai ke 500. Oke, kita akan masuk ke terakhir yaitu risamnya. Tadi untuk fundamental kinerja jangka panjang masih naik, jangka pendek juga masih naik ya per kuartal 3 2024. Sayangnya valuasinya mahal. Rutin bagi dividen, forecastnya di 2025 5,1% plus interim di 2026 ya teman-teman ya. Kemudian ini seasonality tadi ya, berpotensi naik yang sangat menarik adalah di bulan Februari, Juli juga di atas 60% tapi tipis.
Secara bandarmologi setahun terakhir tadi kesimpulannya masih terjadi akumulasi karena investor retail lokal masih lepas barang. Namun Oke, mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan teknis ya, mic-nya tiba-tiba mati. Ya, saya ulangi secara bandarmologi dari bulan September ke September sedang terjadi akumulasi ya. Kemudian di bulan Oktober ini sayangnya terjadi distribusi. Karena tadi setahun terakhir yang akumulasi itu adalah bukan top 3-nya teman-teman ya. Jadi mereka hanya price taker saja. Kemudian untuk technical sedang downtrend. Dan terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi kalau saya tadi menganalisa harganya sahamnya akan turun, ya belum tentu turun. Bisa saja saya salah, bisa saja naik tiba-tiba terbang, bisa. Ya jadi teman-teman jangan membeli atau menjual saham Sido berdasarkan hanya video saya ini ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkapnya teman-teman untuk melengkapi analisanya teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu aja saham analisa saham Sido. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.